Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa mengadakan ibadah online seperti ibadah hari ini, walaupun jarak duduknya tidak berdempetan seperti biasa. Kita bersyukur Tuhan memelihara kehidupan kita. Mari kita mau hidup kita dipenuhi urapan Tuhan. Mari kita mau katakan, kita rindu kuasa Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Kita tidak takut apapun, walaupun pandemi saat ini. Kita selalu dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku
Bapa yang maha baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan dan penyertaan-Mu selama ini. Dalam saat pandemi ini Tuhan, Engkau tahu begitu sulit kehidupan kami. Tapi kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Luar biasa kasih-Nya, luar biasa kuasa-Nya. Tuhan, biarlah kami letakkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau mencukupkan kami Tuhan. Kami percaya tidak ada anak-anak-Mu yang meminta-minta. Kami percaya Tuhan, kami kaya di dalam nama Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau melaksanakan ibadah pagi ini Tuhan. Walaupun tidak semuanya hadir, tapi kami tahu Tuhan, Engkau tahu keadaan kami tahu Engkau tahu kerinduan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, pandemi ini bisa cepat berakhir. Biarlah Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, sehingga setiap pujian penyembahan kami, setiap firman Tuhan yang kami dengar bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya itu dan kami letakkan kehidupan kami, masa depan kami, semuanya hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang berkuasa. Amin. Mari kita mau katakan, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Tidak ada kuasa lain di dalam kehidupan kita. Kita diberi kuasa untuk mematahkan segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita di dalam saat-saat seperti ini. Ku diberi kuasa. Mari kita berdiri kembali. Bye.
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau menaikkan satu pujian. Tidak ada sehelai rambut kita yang akan terjatuh tanpa seizin Tuhan kita, amin. Kita percaya Tuhan tidak menutup mata. Kita percaya Tuhan kita luar biasa baiknya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Mari dengan iman kita katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan
ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, untuk kami menikmati Tuhan hadirat-Mu. Kami percaya hari ini kami tidak datang dengan sia-sia, tapi kami pulang dengan satu kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Mari Allah Roh Kudus, Kau berkati setiap kami yang hadir, berkati setiap kami yang hadir. Biar kekuatan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengar akan firman-Mu. Dialah Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada setiap hati kami yang hadir Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh menjadi seorang pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar firman-Mu. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Siapa yang luar biasa? Selalu Tuhan Yesus yang luar biasa. Boleh katakan Tuhan Yesus luar biasa? 1, 2, 3. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Dalam kondisi seperti ini saudara, ya semua orang bahkan di seluruh dunia mengalami pandemi. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Ini luar biasa saudara. Saudara tidak berjalan sendiri, karena ada satu pribadi yang akan menyertai saudara. Amin. Amin. Siapa pribadi itu? Siapa pribadi itu? Bukan. Coba kita baca firman Tuhan dengan jelas. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. 1, 3. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Seorang apa? Penolong. Terus dikatakan apa? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Dia menyertai saudara hari ini. Amin. Gak perlu takut saudara. Kalau saudara tahu ada pribadi yang menyertai saudara, saudara nggak usah takut. Amin saudara. Nah banyak orang gak mengerti sehingga dia panik, sehingga dia takut apa yang dia harus lakukan. Firman Tuhan jelas katakan, Yesus berdoa kepada Bapa pada saat dia hari-hari terakhir mau naik ke surga. Karena dia tidak bisa bersama-sama lagi dengan siapa? Dengan murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, jangan khawatir. Aku nggak bersama-sama dengan kamu. Tetapi aku minta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini saudara mesti ingat. Di saat saudara mengalami tekanan, saudara merasa berjalan sendiri, firman Tuhan jelas katakan, Yesus tidak akan meninggalkan saudara sebagai yatim piatu. Kita lanjut ayatnya 17. 1, 3, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia ada di dalam saudara. Amin saudara. Amin. Lalu berikutnya ayat 18. Haleluya. Kita baca sama-sama. 1, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Amin. Ada satu proses estafet di mana Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia ini. Dia panggil murid-muridnya untuk memuridkan orang lain. Tetapi pada saat Yesus harus kembali kepada Bapa, dia nggak tinggalkan saudara. Ada tongkat estafet yang dia berikan kepada Roh Kudus untuk menyertai saudara di dalam hidup saudara selama-lamanya. Lalu pada saat masanya tiba nanti, sudah selesai masanya, dia akan datang kembali. Roh Kudus akan diangkat. Tetapi yang datang siapa? Yesus balik lagi. Amin. Saudara tidak pernah akan jadi yatim piatu. Tidak akan pernah. Luar biasa Tuhan kita. Dia punya planning yang begitu bagus. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana pendapat Yesus, bagaimana apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. Haleluya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Apakah Roh Kudus itu penting di dalam kehidupan setiap orang? Di mana Roh Kudus itu? Haleluya.
Yuk kita baca saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan ayat ke-5. Kita baca dengan suara yang keras. Saudara boleh catat ini. Di saat-saat kondisi seperti ini, krisis kesehatan, pandemik, krisis ekonomi, bahkan nanti yang ke depan adalah krisis sosial, di mana krisis ekonomi akan memuncak dan krisis sosial akan tiba, di mana satu orang dengan orang lain dia nggak ada kasih lagi. Di saat ini kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang Roh Kudus. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka itu murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku apa? Berikutnya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Apa yang menurut Tuhan Yesus? Apa pendapat Tuhan Yesus tentang Roh Kudus? Roh Kudus adalah, dari ayat-ayat yang kita baca, Roh Kudus adalah oknum yang penting yang bisa menyertai dan tinggal di dalam kita. Karena Tuhan Yesus tidak bisa tinggal di dalam kita selamanya waktu dia di dalam dunia ini. Tetapi Roh Kudus bisa tinggal bersama dengan saudara di dalam hidup saudara. Dia yang akan menolong saudara. Dan Tuhan Yesus tidak pernah izinkan murid-muridnya pergi setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga untuk menginjil. Tidak. Tuhan Yesus melarang. Balik lagi ke ayat berikutnya, ayat 4, coba lihat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Padahal amanat agung Kristus adalah pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tentunya mereka harus pergi. Amin. Tetapi ingat Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan apa? Coba Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di situ katakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Coba. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya setelah ada Roh Kudus, saudara baru boleh pergi. Karena saudara dilengkapi dengan kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Amin, saudara? Iya. Saat saudara belum ada Roh Kudus, saudara belum jadi orang Kristen yang benar. Kenapa? Saudara tidak mampu apa. Nah, hari ini kita bahas sedikit, ada waktu sedikit, kita bahas tentang 4 karya Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang pertama, tentu saudara akan bertanya, apa sih kerjaannya Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Itu pasti saudara akan tanya dalam hidup saudara. Dan aku nggak merasakan adanya Roh Kudus. Saudara, yang pertama, kita belajar. Kita buka Efesus 5 ayat 18. Apa yang firman Tuhan katakan? Haleluya. Kita bangkit berdiri, saudara, kita baca ini. Yang pertama, Efesus 5 ayat 18. Kita baca dengan suara yang keras. Haleluya. Apa, saudara? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Sekali lagi, hendaklah sama-sama, 1, 3. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Silakan duduk, saudara. Coba kasih tahu sebelahnya, kamu penuh dengan Roh ya. Gak usah dipegang, gak apa-apa, kasih tahu aja. Ya, saudara, saya mau kasih tahu saudara, tanpa orang percaya, tanpa dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak akan mampu. Beberapa contoh saya akan memberikan kepada saudara. Yang pertama itu Saulus. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Waktu Saulus yang namanya Paulus berubah dari Paulus, dulu menjadi seorang pengkhianat, menjadi seorang pembunuh orang-orang percaya. Lalu apa yang terjadi? Yesus sendiri ketemu dengan dia. Setelah Yesus bertemu dengan dia, apa yang Yesus katakan? Saulus, siapa kamu? Kata Saulus. Lalu dia jatuh dari kudanya, matanya buta melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Lalu si Saulus ini tanya, siapa kamu? Kenapa kamu
bertemu dengan saya dan saya mendadak tidak bisa melihat. Akulah Kristus yang kamu aniaya. Lalu apa yang terjadi? Dia buta. Lalu kita lihat ayatnya di dalam, saya mau buktikan kepada saudara, Kisah Para Rasul 9 ayat 17, apa yang dikatakan? Coba, Kisah 9 ayat 17, bantu saya. Lalu saya bacakan kepada saudara. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat apa? Melihat lagi. Supaya engkau sembuh. Cuman sembuh? Cuman sembuh? Penuh dengan Roh Kudus. Dan penuh dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus penting nggak? Penting nggak? Kalau nggak penting, Tuhan Yesus hanya menyembuhkan Saulus, yang namanya diganti jadi Paulus, dan dia jadi seorang yang besar tanpa Roh Kudus. Saulus tidak bisa lakukan itu tanpa Roh Kudus. Saudara, hidup kita tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Betul apa betul, saudara? Tuhan kasih goncangan seperti ini. Karena apa? Karena manusia terlalu sombong. Banyak gereja-gereja dibangun dengan gedung-gedung yang besar. Mereka anggap dengan kemampuan ekonomi mereka bisa bangun jemaat yang besar. Tuhan bilang, no, saya nggak butuh itu. Saya butuh kualitas daripada jemaat yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Iya. Kenapa saudara masih ada di sini? Kenapa saudara nggak kena COVID? Pertanyaan. Kenapa saya masih berdiri di sini? Kenapa nggak kena COVID? Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Amin. Bukan karena masker. Saudara pikir dokter yang di rumah sakit COVID itu nggak dokter yang hebat, yang tiap hari minum vitamin C, yang tiap hari minum obat. Mereka lebih hebat dari kita. Untuk jaga kesehatan mereka lebih bersih, bahkan pakaian mereka lebih hebat. Seperti astronot, betul saudara? Tapi berapa banyak mereka yang meninggal karena COVID? Loh, itu fakta. Kenapa saudara masih ada di sini, duduk di sini? Karena Tuhan, bukan Tuhan, Allah Roh Kudus menyertai ada di dalam saudara. Kalau ada Allah Roh Kudus dalam hidup saudara, virus mana yang berani dekat sama saudara? Amin. Jangan sombong. Banyak orang kaya yang lebih berduit dari kita. Mereka kena COVID kok. Menteri kena COVID. Loh, menteri apa kurang uang? Dia mau pakai masker yang seperti apapun, dia punya duit yang canggih, yang bisa usir COVID, tapi bisa kena COVID. Tetapi Tuhan pelihara saudara karena kebaikan Tuhan. Amin. Roh Kudus penting ada di dalam hidup kita. Lalu Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus. Berikutnya kita lihat siapa lagi. Kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Siapa lagi yang dipenuhi Roh Kudus? Yuk baca, 1, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. amin. Murid-murid penuh dengan Roh Kudus, mereka hidup dengan kekuatan, mereka hidup dengan mujizat, mereka hidup dengan pelayanan yang berhasil, sehingga saudara dan saya bisa kenal Tuhan Yesus. Karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup orang-orang percaya. Dan banyak lagi, selain murid-muridnya juga Petrus, termasuk murid Tuhan Yesus, waktu dia ditangkap di mahkamah agama, dia mesti jawab. Saudara salah jawab, dipenggal. Tapi karena Roh Kudus ada pada dia bisa jawab, dan mahkamah agama, mahkamah tinggi di sana nggak bisa jawab apa-apa. Ya udah lepasin dan nggak salah. Amin saudara. Amin. Penting Roh Kudus. Lalu saudara, itu yang pertama. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saya tanya saudara yang udah dipenuhi Roh Kudus, boleh angkat tangan? Saudara, baru sedikit. Hari ini cari Roh Kudus dalam hidup saudara. Karena dia adalah satu oknum yang luar biasa. Kita berdoa boleh dalam nama Tuhan Yesus, tetapi hidup kita sehari-hari harus ada di dalam pimpinan Roh Kudus.
Berikutnya, yang kedua, Galatia 5 ayat 16 dan ayat 25. Haleluya. Tolong dibuka Galatia 5 ayat 16. Dulu sedikit lagi waktu saya habis. Ya. Apa yang dikerjakan Roh Kudus? Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin, saudara. Nah, ternyata manusia hidupnya selalu berdosa, saudara selalu berencana ingin berbuat baik, tetapi yang saudara lakukan selalu yang jahat. Betul apa betul? Pengen berbuat baik, pengen mengampuni, pengen mengasihi, tetapi yang kita lakukan selalu kejahatan. Karena apa? Karena Roh Kudus tidak pimpin hidup kita. Nah, hari ini karya Roh Kudus yang kedua adalah dia membimbing hidup saudara. Ayat 25 coba lihat. Nasihat firman Tuhan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Banyak orang berdoa penuh Roh Kudus, tapi dia nggak memberikan hidupnya untuk dipimpin Roh Kudus. Ikutin yang Roh Kudus mau dalam hidup saudara. Maka saudara tidak akan terjebak dengan banyak hal. Ada 3 hal. Yang pertama itu, kalau Roh Kudus membimbing hidup kita, kita tidak mengikuti keinginan daging kita. Serakah, sombong, ya banyaklah perbuatan-perbuatan yang jahat. Yang kedua, kalau Roh Kudus ada pada kita, membimbing kita, memungkinkan orang percaya tidak terperangkap dalam satu konsep hidup berbuat baik, itu jadi selamat. Banyak orang sekarang berusaha berbuat baik supaya dia selamat. Tidak. Roh Kudus katakan, hanya Roh Kudus yang bisa memimpin hidup saudara kepada keselamatan yang Tuhan sediakan. Amin, saudara. Iya. Banyak orang macam-macam cara sekarang. Orang Kristen juga macam-macam cara. Mau hidup kudus, hidup apa? Saudara, tanpa Roh Kudus saudara tidak bisa hidup layak di hadapan Bapa. Hanya Roh Kudus yang bisa memimpin saudara kepada hidup layak, hidup yang berkenan. Jangan saudara terjebak. Saudara berusaha hidup baik, berusaha nyumbang orang, berusaha nolong orang dengan harapan saudara masuk surga. No, kita manusia tidak sempurna. Amin, saudara. Tetapi kalau kita serahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus membawa kita kepada kemenangan. Roh Kudus membawa kita kepada keselamatan. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya, dalam kondisi seperti ini, ayo kita lihat gereja mula-mula juga. Pada saat gereja mula-mula didirikan, semua diproses oleh Roh Kudus. Ingat Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul 5, apa yang terjadi? Ananias berbohong pada Petrus. Roh Kudus kasih tindakan disiplin. Ananias mati. Istrinya Safira mati juga. Gak main-main kalau Roh Kudus. Ya, ada orang yang coba-coba menipu, berbohong. Lalu apa? Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 29, dia memberikan pengarahan. Roh Kudus itu bisa mencegah orang mau melayani kemana, jangan ke sana, tapi ke sini. Amin, saudara. Menurut kita pelayanan itu bagus. Aku mau pergi ke sana, tapi Roh Kudus bilang jangan ke situ. Kamu harus pergi ke sini. Pernah dengar ayatnya itu di firman Tuhan? Enggak selalu apa yang kita bilang baik, enggak selalu itu yang terjadi adalah yang baik. Tetapi kalau kita serahkan kepada pimpinan Roh Kudus, maka kita tahu kemana kita harus melangkah, dan itu tidak membawa celaka bagi kita. Oh, luar biasa. Berikutnya, yang ketiga, karena waktunya singkat. Haleluya. Roma 8 ayat 13. Apa pekerjaan Roh Kudus? Wow, haleluya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 3. Sebab
Haleluya, katakan amin. Amin. Saudara, saya baca dalam saudara terang, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Itu udah pasti. Kalau hidupmu, kamu ingin kenyangkan daging kamu, mencari uang, ya berpesta pora, senang-senang, apa yang daging kamu mau, banyak makan, pasti mati. Kalau nggak percaya coba. Ya. Tetapi jika oleh roh kamu jika hidupmu oleh roh, maka kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Maka kamu akan hidup. Amin. Amin, saudara. Ini penting. Banyak orang Kristen tidak mengerti tentang hal ini. Hidupnya jadi orang Kristen, tapi keinginan dagingnya banyak. Keinginan dagingnya besar. Ya, jauh hidupnya jauh dari Tuhan. Saudara, kalau saudara punya pasangan, punya anak, suami atau istri punya anak yang saudara nggak bisa kendalikan, ya, saudara nggak bisa kontrol hidupnya, gampang saudara bawa dia ke gereja, suruh dia berdoa supaya penuh dengan Roh Kudus, maka hidupnya berubah akan baik. Amin. Suami yang nggak pulang-pulang, istri yang pergi ke mall terus, belanja terus, suami cari duit, istri yang habisin, suami cari duit, istri habisin gitu. Pusing si suaminya, jangan dimarahin. Panggil istrinya, ajak berdoa sama-sama, biar dia penuh dengan Roh Kudus, maka perbuatan, keinginan dagingnya akan hilang. Amin. Orang yang merokok, Pak, saya ngerokok nggak bisa berhenti-berhenti nih rokoknya. Saya minum nggak bisa selesai-selesai minumnya. Saya udah kenal firman Tuhan, saya tahu nggak boleh banyak minum, kan tadi udah dikasih tahu, jangan mabuk oleh anggur. Jangan ngerokok terus, udah tahu. Jangan judi terus, udah tahu. Saya nggak bisa lepas dari itu, Pak. Saya katakan dari mimbar ini, tidak ada yang bisa lepaskan saudara kecuali Roh Kudus. Datang kepada kaki Tuhan, berdoa. Pada saat Roh Kudus ada dalam hidupmu, Dia pimpin hidupmu, Dia memberikan kuasa untuk kau lepaskan semua itu. Amin. Saya terikat dengan perempuan malam. Tiap hari saya diteror, saya juga udah stres, Pak. Saya mau lepas gimana caranya? Jangan ajak kemana-mana istri. Kalau kau punya suami seperti itu, bawa dia dalam hadirat Tuhan, berdoa. Maka keinginan dagingnya akan lepas dan saudara tahu Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan menjadikan dia seorang pemenang di hadapan Tuhan. Amin. Istri marah-marah sama. Aku nggak tahan, istriku marah-marah terus di rumah. Aku nggak tahan, suamiku mabuk terus, pulang minta duit terus, pukul saya kanan kiri. Jangan dibawa kemana-mana, doakan supaya dia dijamah sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang berkarya di dalam kehidupan kita saat ini. Amin, saudara. Yang keempat terakhir, ya, mudah-mudahan 20 menit lebih dikit. Yang keempat, kita baca ayatnya, Yohanes 14 ayat 26. Haleluya. Apa yang karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Bagi berdiri, saudara, boleh? Kita kadang-kadang sering lupa, udah baca Alkitab lupa. Apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya? Nih, peranan Roh Kudus, Dia mengajar kepada kita. Amin, saudara. Baca, 1, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan membuat segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Aku katakan kepadamu. Amin. Amin. Saudara, banyak orang Kristen, aku mau hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, tetapi lupa kan? Siapa yang ngingetin saudara? Siapa? Tuhan Yesus bukan bilang saya ngingetin, tidak. Roh Kudus akan ngingetin saudara. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara, kalau nggak ada Roh Kudus, lupa kan nggak? Ayat firman Tuhan banyak begitu, lupa kan? Saya pada saat setiap hari saya mengalami sesuatu, saya ingat, oh, waktu saya mengalami hal ini, firman Tuhan katakan saya harus lakukan ini. Nah, inilah pengajaran daripada Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus yang keempat, dia mengajar. Satu ayat lagi supaya bekal saudara pulang. Yohanes 16 ayat 13. Ini Yesus sendiri yang katakan. Yohanes 16 ayat 13. Saudara percaya kata-kata Yesus? Percaya ya? Ini Tuhan Yesus ngomong begini saudara. Saya ingetin saudara aja. 1, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin saudara. Amin. Banyak orang ke tempat Wamia mau tahu yang kedepannya akan terjadi apa sih. Roh Kudus akan kasih tahu saudara. Sehingga tahu saudara di dalam ekonomimu, engkau berinvestasi di tempat yang baik. Roh Kudus bilang jangan taruh di sini, jangan taruh di deposito misalnya, jangan taruh di perkebunan, jangan taruh di sini, taruhnya di sini, maka kau akan berkelimpahan. Amin. Karena dia yang tahu. Allah Roh Kudus tahu apa yang akan terjadi. Itu tugasnya membawa saudara kepada seluruh kebenaran. Amin. Amin saudara. Amin. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku. Percaya. Berdoa buat saudara hari ini. Tutup matamu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah dengar firman-Mu hari ini. Di saat pandemik seperti ini ya Allah, kami tahu hanya satu pribadi yang sanggup menolong kami, yaitu Allah Roh Kudus. Curahkanlah Roh Kudus dalam hidup kami ya Bapa, supaya kami dapat melalui proses ini dan kami memperoleh kemenangan lepas kemenangan. Bahkan firman-Mu katakan kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya Bapa, Engkau urapi setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Mereka yang sudah datang rindu bertemu dengan Engkau. Biarlah urapan Roh Kudus mengalir kepada kita semua. Haleluya, haleluya. Dan kami boleh keluar menjadi pemenang-pemenang Tuhan, pemenang-pemenang Kristus. Karena Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Roh Kudus memenuhi hidup kami. Roh Kudus membimbing hidup kami. Roh Kudus memberikan kami kuasa untuk mengalahkan keinginan daging. Yang keempat, Roh Kudus mengajar kepada kami. Biarlah karya Roh Kudus kami boleh terima ya Allah, ya Bapa, dalam hidup kami. Sehingga kami tidak takut lagi. Karena kami percaya sekarang ada satu pribadi yang menolong kami. Di saat apapun masalah ekonomi boleh terjadi, masalah kesehatan boleh terjadi, tetapi aku percaya ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Dia tidak akan meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Itu janji-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku percaya.
mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, mari kita mau berdoa. Bapa yang terkasih di dalam surga, saat ini kami mau mempersembahkan yang terbaik, berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami yakin Tuhan, bukan karena Engkau berkekurangan, tapi Engkau melihat hati kami Tuhan. Biarlah kami bisa mempersembahkan dari hati kami. Dan persembahan ini bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu di atas bumi ini, memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, Ku diberi kuasa. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat gereja terpilih yang terkasih. Saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan. Ya, beri kemuliaan dulu dong. Haleluya. Saya mengucap syukur dan terima kasih oleh kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kita ada karena Dia ada ya Tuhan. Sebelum saya bacakan pengumuman, ada yang baru pertama kali hadir Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Saya sedikit memberikan kesaksian Bapak Ibu Saudara. Pada bulan April ya, di saat pandemi, saya ditugaskan untuk mengantar surat ke pabrik Swallow ya. Dan saya diperiksa suhunya oleh satpam security di sana. Dan 38 Bapak Ibu Saudara, 39. Saya disuruh duduk dulu, nggak boleh masuk sama security-nya, dijaga, ditahan ya. Terus diperiksa lagi 5 menit kemudian masih begitu juga Bapak Ibu Saudara. Terus saya disuruh pulang udah. Sudah disuruh pulang, terus saya katanya surat yang saya bawa itu kagak langsung bawa ke kantor, ke stafnya, malah dijemur 1 jam 2 jam, suratnya ketakutan. Terus orang-orang kantor saya juga pada ketakutan. Katanya udah, kamu jangan masuk, pakai di sini aja katanya. Saya mau jadwalkan mau disuruh karantina kata. Tapi puji Tuhan ya, sorenya saya disuruh dokter sama bos. Dan kasih duit disuruh periksa lagi. Saya periksa ke dokter, tapi tidak apa-apa. Itu ya biasa, mungkin itu pas malamnya saya pulang malam, paling mungkin jam 12 pas diperiksa. Jadi suhunya tinggi, 38 berapa, katanya atas 39. Kalau 39 mah saya udah kejang-kejang lagi. Ya. Dan puji Tuhan ya, oleh kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan pada besok harinya lagi saya diperiksa lagi di Swallow suruh sama bos. Puji Tuhan, pas diperiksa cuma dapat 35 apa berapa dah. Ya udah nggak apa-apa, itulah bukan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Saya selalu dijaga oleh Tuhan ya, dipenuhi oleh Roh-Nya ya. Bila kita hidup dengan Roh ya. Itu saya kesaksian saya mengucap syukur dan terima kasih aja kepada Tuhan. Oleh kebaikan Tuhan saya diberikan kekuatan kesehatan di saat pandemi seperti saat ini ya. Saya mengucapkan terima kasih juga Bapak hambanya Bapak Andi Rustam yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini menguatkan kita biar kita jadikan pelaku-pelaku firman Tuhan ya, biar kita menjadikan rema dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati pelayanan Pak Andi, keluarganya, kesehatannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Bisa akan bacakan jadwal tugas pelayanan untuk ibadah umum kedua minggu pada tanggal
besok ya, minggu depannya ada perjamuan kudus ya, akan dilayani oleh pemimpin pujiannya akan dilayani oleh Ibu Rita Siobin, singernya oleh Saudari Linda M dan Ibu Haryanti, persembahannya oleh Saudari Rasti dan Saudari Rista, penyambut tamunya Saudara Alek dan Saudara Mirjun, dan firman Tuhannya oleh Bapak Evangelis Pendeta Roni Tata, dan musiknya oleh Bapak Encang, Yudi, ya, Adi dan Mardi. Dan untuk sound systemnya oleh Saudara Ido, ya, CD-nya Saudara Jeremy, pengumumannya oleh Bapak Pausan. Ya. Terima kasih Bapak Saudara yang sudah memberikan perpuluhan. Dan terima kasih juga Bapak Saudara sudah memberikan gerakan Gestur Gusade ya. Nah, nanti minggu depan ada tetap ya, ada ibadah yang ketiga ya bagi Bapak Saudara mungkin yang tidak bisa hadir pada pagi, dan ada ibadah umum ketiga pada jam 9.30 ya, setengah 10 ya, setelah ibadah ini pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada juga untuk bagi Bapak Saudara yang ingin memberikan janji iman atau memberikan sumbangan kepada gereja yang akan dibangun, Bapak bisa Ibu memberikan dana pada amplop yang sudah tersedia ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kiranya cukup sekian pengumuman yang saya sampaikan. Ya, selamat juga bagi Bapak Saudara yang berpengetahuannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Pausan yang akan menyampaikan pengumuman. Oke, Salam, ini ada tambahan untuk pengumumannya. Untuk minggu depan Juli kita tetap mengikuti protokol kesehatan untuk ibadah yang pertama ini. Berhubung karena kita dikasih cuma kapasitas 55 orang, 50% dari ruangan ini, tapi kita lihat jemaatnya banyak ya, sehingga kita tidak bisa mengikuti protokol kesehatan. Maka gereja mempunyai suatu solusi bagi kita nanti yang sudah 55 orang di dalam gereja, yang datang lagi kita tunggu aja di depan, karena jam 9 kita akan mulai lagi ibadah yang ketiga. Kita sambung ya, kita sambung jam 9 mulai sampai jam 10, karena kita ibadah cuma 1 jam. Kemudian yang pagi kalau sudah penuh nggak bisa masuk lagi, jam 9 kita bisa datang jam 6 sore. Oke, khususnya kepada anak-anak dan orang tua sudah bisa ikut ibadah untuk minggu depannya bulan Juli. Oke. Kemudian ini ada tambahan lagi, Yayasan Kasih Anugerah sudah membuka pelayanan kedukaan 24 jam. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada kedukaan 24 jam bisa langsung telepon, walaupun di tengah malam, kepada Pak Amir atau kepada saya, kita akan langsung mengurusi ya. Kita akan melayani mobil ambulansnya, kita akan antar jemput dari rumah sakit atau dari rumah ke rumah duka. Kita akan carikan solusi untuk pemakaman di mana. Kita juga ada sediakan peti mati ya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa menghubungi Yayasan Kasih Anugerah. Kedukaan 24 jam ini kita kerjasama dengan seluruh gereja yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta seluruh, juga semua rumah duka. Karena kita mempunyai tim-tim yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Yayasan kedukaan ini kita memberikan biaya yang sangat murah ya. Apabila keluarga yang tidak mampu, kita kasih gratis, misalnya peti mati, tempat duka, tempat pemakaman, semuanya. Biayanya terjangkau oleh semuanya. Oleh sebab itu, ini kita bisa serahkan kepada semua orang yang membutuhkannya. Terima kasih. Waktu saya serahkan kepada hamba Tuhan. Oke, sama-sama kita bagi semuanya. Kita beri salam kiri kanan, salam sehat ya buat kita semuanya. Terima kasih buat Pak Handi. Minggu depan Bapak Ibu seperti tiap bulan kita ada pembagian sembako bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan juga ya. Sembako bisa hubungin Bu Rita atau Haryanti boleh di minggu depan, dan kita berdoa juga terus buat rencana penempatan gereja baru yang direncanakan bulan 11 ini. Kita akan renovasi ya, biar Tuhan tolong biar Natal tahun ini kita tidak Natal di tempat lain ya. Kita berdoa buat semuanya, buat dana-dana yang dibutuhkan, dan terus jaga kesehatan kita. Percaya walaupun ibadahnya mungkin saudara 1 jam lebih pakai masker ya, mungkin tidak begitu maksimal, tapi kita percaya saudara datang hari ini tidak akan pernah sia-sia.
Yang sakit kita percaya Tuhan boleh sembuhkan kita. Yang lemah dikuatkan. Oleh karena itulah yang mulai bulan minggu depan kita 3 kali ibadah, saudara. Mari ajak rekan-rekan Bapak saudara semua. Ya, 3 bulan lebih kita tidak ibadah, tapi sudah 1 bulan kita ibadah tempat ini. Walaupun banyak gereja-gereja yang belum membuka, ya karena situasi kondisi, tapi kita bersyukur hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan, kesempatan. Jangan sia-siakan hidup kita itu buat melayani Tuhan. Mari angkat tangan kita pagi hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Saya mengajak saudara jemaat Tuhan sebelum kita tinggalkan ibadah kita yang pagi hari ini. Engkau yang datang yang lama Tuhan berikan kekuatan buat kita. Saya yang datang punya masalah, saya percaya Tuhan buka jalan buat kita. Mari kita buka hati kita, naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Biar firman Tuhan Roh Kudus Engkau mengajar, menghibur kami. Waktu kami punya masalah Tuhan, Engkau menyertai kami. Hidup ini ada kesempatan sehingga bisa maju dengan pujian ini. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Kau yang berdoa bagi keluargamu, angkat tanganmu. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang ada, Jangan sia-sia kita bersyukur Tuhan masih sayang buat kita. Tuhan beri hidup ini. Selain ulang tahun di bulan Juni ini, bersyukur Tuhan masih beri kesehatan buat kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tulis setiap tangan-tangan yang mengangkat tangan bagi hari. Selagi Haleluya. masih kuat. Bila saatnya nanti Terima kasih Bapak. ku tak berdaya lagi, hidup ini Haleluya. sudah jadi berkah. Yang wanita katakan hidup ini, yang pria berdoa. Ini Mari pertama kaum pria berdoa pada Tuhan pagi hari ini. kesempatan. Ingat pujian ini Hidup ini menjadi kekuatan buat kita. melayani. Saudara dan semua karena Tuhan. Jangan sia-sia. Hidup ini harus Mari sama-sama angkat tangan katakan, oh Tuhan. Kalau berkata Tuhan pakai saya, katakan dalam doa-doa saudara, Tuhan ini saya pagi hari ini. Mari katakan lagi, oh Tuhan. Tuhan yang setiap tangan-tangan kami mengangkat tangan Tuhan. Tambah musik, taruh tangan kanan Bapak Ibu. Oh Tuhan, pakailah kami Tuhan. Oh Tuhan, Dengan lembut Tuhan ini saya. pakailah hidup Dan sikap Bapak Ibu doa kiri kanan. Jangan lihat. selagi Rasakan Roh Kudus Tuhan jamah saya. aku masih kuat. Ingat kita ada hari ini, nggak tahu kapan kita akan dipakai Tuhan. Saatnya nanti Tapi hari ini Tuhan berikan kesempatan kita. berdaya lagi. Karena Tuhan mengasihi kita. Sudah jadi Dengan lembut berkah. katakan, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Saya berdoa bagi keluarga yang sakit, yang belum beribadah Tuhan. Tolong lagi aku jadikan kami berkat di tengah-tengah keluarga pekerjaan kami Tuhan. bila saatnya nanti Boleh setiap tangan-tangan kami. tak berdaya lagi. Haleluya. Sudah Mari sama-sama angkat tangan kita. Oh Tuhan.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bisa ada di tempat ini memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan atas kami, memberkati hamba-Mu Pak Hadi Rustan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Pakai dia lebih lagi dalam kehidupannya, dalam pelayanan lebih luar biasa lagi. Kau berkati keluarganya, anak-anaknya, pekerjaannya Tuhan, berkati lebih lagi Tuhan. Dan bagi kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami semua dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, karena Engkau yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Memberkati juga membalas sidang kami di tempat ini Pak Andri Budiman. Pakai dengan pengurapan-Mu lebih lagi Tuhan, memberikan hikmat dan pengurapan-Mu dalam kehidupannya, terus dapat membimbing seluruh jemaat Tuhan yang ada sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak, dan memberkati istrinya dan ketiga anaknya Tuhan yang Yesus, yang memberkati dia dalam dia memimpin yayasan Tuhan yang hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Kami rindukan Tuhan untuk ibadah-ibadah selanjutnya yang mulai minggu depan kita akan membuka 3 kali ke Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan, biar di dalam setiap ibadah kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kau hadir, Kau menjamah seluruh jemaat Tuhan yang ada, dan kami lihat demi hari demi hari penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh program gereja ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan bangsa kami, negara kami ke dalam tangan Tuhan. Yang menghadapi kondisi pandemi 19 ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Memberkati dan memimpin kami Tuhan, Pak Jokowi, Tuhan Presiden, dan juga Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahnya. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Para dokter Tuhan yang bertugas dalam Tuhan merawat pasien yang ada Tuhan COVID-19 Tuhan, yang jaga lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka terus bekerja dengan baik Tuhan Yesus, sehingga pertolongan Tuhan nyata dan kami bisa melihat Tuhan pandemi ini akan berakhir Tuhan, dan seluruh dunia juga Tuhan yang jamah Tuhan, dan biar pertolongan Tuhan ada atas seluruh bangsa yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Berkati semua program gereja yang lain Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah-ibadah yang belum dibuka juga Tuhan memberkati Tuhan, seluruh anggota yang ada, dan juga ibadah-ibadah yang sudah dibuka Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Yayasan Kasih Anugerah dalam tangan Tuhan, memberkati sekolah panti yang ada di bawah Yayasan Kasih Anugerah. Tuhan terus memakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami akan menyelesaikan ibadah kami pagi hari ini. Mari seluruh jemaat Tuhan angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati juga yang ulang tahun. Tuhan pakai keluarga mereka, masa depan keluarga yang dikerjakan dibuat berhasil. Mari kita angkat tangan kita. Pulanglah, kembalilah ke tempat kita masing-masing. Diberkatilah keluarga kita, rumah tangga kita, kuliah, sekolah kita, apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima